Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sesi ke-7 ya, asalnya dari sesi ke-6. Nah, materi sesi ke-7 ini judulnya yaitu pelaporan segmen, evaluasi pusat, investasi, dan transfer pricing. Baik, perkenalkan nama saya Selriawan dari kelas manajemen 21E. Di sini adalah mata kuliah akuntansi manajemen sesi ke-7. Baik, kita ke pembahasan materi. Nah, yang saya bahas ada 3 poin. Yang pertama yaitu pelaporan segmen. Nah, yang kedua yaitu evaluasi pusat investasi. Nah, yang ketiga yaitu transfer pricing. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Baik, dari yang pertama dulu ya, pelaporan segmen. Nah, sebuah perusahaan biasanya menjalankan bisnis dari berbagai macam produk atau jasa yang dapat beroperasi di berbagai wilayah geografis untuk mencari sebuah keuntungan, peluang pertumbuhan bisnis, prospek kerja, terus promosi pemasaran, dan melaksanakan manajemen risiko. Nah, untuk bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, bahan segmen, dan kewajiban segmen. Terus ada juga informasi segmen. Nah, informasi segmen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi suatu kebutuhan para pelanggannya. Nah, laporan keuangan suatu bisnis. Terus informasi segmen sangat dibutuhkan karena untuk menilai sebuah resiko dan imbalan dari para pelanggan dari suatu perusahaan yang memiliki perusahaan multinasional. Nah, terus adanya laporan segmen dapat merupakan bagian dari sebuah perusahaan khusus beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Terus, di sini juga ada tujuan untuk menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan untuk mengenai kontribusi laba, skala relatif, terus ada juga untuk tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis. Nah, dari tadi kan membahas mengenai pelaporan segmennya. Nah, sekarang juga si pelaporan segmen ini dibagi menjadi 3. Nah, untuk si definisinya itu yang pertama ada segmen pasar. Nah, segmen pasar merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili sebuah kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Nah, biasanya segmen perusahaan dapat berupa sebuah anak perusahaan, divisi departemen, joint venture, terus bukan hasil dari investasi. Nah, untuk yang kedua yaitu segmen geografis. Nah, segmen geografis sendiri merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di beberapa bagian negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Nah, terus yang ketiga yaitu segmen industri. Nah, segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Baik, kita lanjut ke dasar pelaporan keuangan segmen. Nah, di sini juga si dasar pelaporan keuangan segmennya itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Terus juga sehingga akan memberikan peluang bagi dasar segmentasi. Terus yang kedua adanya laba operasi. Jadi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keuangan segmentasi pasar. Karena si laba, kalau misalnya ada laba operasi, maka si laba operasinya itu akan mengalami kerugian gitulah. Terus yang ketiga adanya unsur penggunaan aktiva yang merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah perusahaan sehingga si aktiva segmennya dapat berpengaruh. Baik, kita lanjut ke aktiva.
karena dari tadi kita membahas aktiva ya, jadi kita lanjut sekarang ke aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Nah, untuk mengungkapkan kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya dianggap meninggalkan hasil pembelanjaan dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Terus juga di sini kita lanjut ke informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Nah, jadi dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Nah, biasanya dinyatakan baik dan total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dialokasikan oleh segmen perusahaan. Terus kita lanjut ke pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Nah, jadi pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada sebuah segmen tersebut. Nah, jadi bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik agar hasilnya juga memuaskan. Terus lanjut ke beban segmen. Nah, beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Ada beberapa ya. Nah, cara agar kita mengetahui nih bagaimana cara penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha, yaitu ada 2 ya. Yang pertama, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih untuk menunjukkan si aktivitas dari setiap segmen industri. Perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkannya. Terus yang kedua, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen individual perusahaan yang harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Nah, jadi dengan adanya laporan keuangan, maka si perusahaan tersebut dapat menentukan unsur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Terus secara pasti akan diterapkan pada suatu segmen perusahaan, industri, dan jasa. Nah, kita lanjut lagi ke evaluasi pusat investasi. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban yang berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Terus di sini juga pusat investasi itu dibagi jadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu pusat beban kewajiban atau discretionary expense center. Nah, merupakan pusat yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat ditentukan. Terus ada juga anggaran statistis. Nah, anggaran statis merupakan anggaran atau beban yang ditetapkan berdasarkan pada jumlah kegiatan atau kapasitas tertentu. Nah, ada juga pusat pendapatan atau revenue center yang merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualannya. Terus pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan baik dari penjualan barang maupun jasa. Nah, untuk pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Terus juga ada transfer pricing. Nah, harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang jasa dari suatu divisi ke divisi lainnya di perusahaan eksternal maupun di perusahaan internal. Terus ada juga tujuan dari transfer pricing atau penerapan harga transfer.
Nah, di sini ada 5 tujuannya. Yang pertama yaitu dapat memperoleh sebuah informasi harga yang sangat relevan. Terus yang kedua, bisa memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan. Terus yang ketiga, dapat membantu mengatur cash flow atau cabang perusahaan. Terus yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea cukai masuk, dan biaya pengiriman. Nah, yang terakhir, yang kelima, bisa juga untuk memotivasi manajer dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode penentuan harga transfer atau transfer pricing. Nah, di sini juga metodenya ada 4. Yang pertama, metode market price atau harga pasar. Yang kedua, metode harga pokok. Yang ketiga, metode negosiasi. Dan yang terakhir, metode koordinasi atau arbitrage. Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan di sesi ke-7. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.